Puji Tuhan, hari ini saya akan khotbah tentang dengan tema menyadari Yesus hadir dalam hidup kita. Menyadari Yesus hadir dalam hidup kita. Banyak orang percaya tidak sadar bahwa ada Yesus di dalam hidupnya. Banyak orang percaya tidak sadar bahwa ada Yesus dalam kehidupan mereka. Jadi waktu Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga, Yesus itu sekarang adalah Yesus yang omnipresent. Dia hadir di dalam kehidupan Anda dan saya. Kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda ada, Yesus ada di dalam Anda. Dia adalah Allah yang omnipresent. Dia adalah Allah yang maha hadir. Katakan amin. Waktu Grosel kemarin di rumah kami, saya berkata, kita sering nyanyi, kita sering doa seperti ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi bicara sorga itu bukan bicara tentang tempat. Bicara sorga itu bicara tentang kondisi dan keadaan. Bicara tentang sorga bukan bicara tentang nanti, tapi bicara tentang sorga itu bicara tentang sekarang. Saya yang ada di dalam Yesus itu merasakan sorga itu bukan nanti, tetapi sekarang. Katakan sekarang. Katakan sekarang. Jadi banyak orang percaya hidupnya tidak menyadari Yesus ada di dalam hidupnya. Waktu kita tidak bisa nyadarin bahwa ada Yesus dalam hidup kita, kita tidak bisa hidup damai sejahtera. Kita tidak bisa hidup sukacita. Kita tidak bisa merasakan sorga itu ada di dalam hidup kita. Sekali lagi, sorga itu bicara tentang sekarang, bukan bicara tentang nanti. Kalau di dalam hidup kita ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan, ada rasa iri, ada rasa dengki, ada rasa amarah yang disimpan di dalam hati, ada rasa kecewa, ada rasa tidak puas dengan kehidupan dan diri sendiri. Anda tidak merasakan sorga di dalam kehidupan Anda karena tidak ada shalom, tidak ada Yesus di dalam kehidupan Anda. Anda mengaku sebagai orang percaya, Anda ada di dalam gereja, tapi Anda tidak merasakan sorga itu ada di dalam hidup Anda. Banyak orang percaya seperti ini. Bahkan bukan cuma orang percaya, murid-murid yang ikut bersama-sama dengan Yesus juga merasakan hal yang sama. Datanglah kerajaanmu, jadilah. Tapi tidak rasakan sorga itu ada di dalam hidupnya. Sorga itu hanya ada di dalam gereja waktu ibadah, di luar gereja tidak tahu sorga atau apa. Murid-murid pernah mengalami hal yang seperti ini. Yesus ada berkali-kali bersama-sama dengan mereka, tapi mereka tidak mengenal pribadi Yesus. Kalau kita tidak mengenal pribadi Yesus yang mati, bangkit, menang, dan naik ke sorga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kalau kita tidak tahu, tidak kenal pribadi itu, maka kita pun tidak kenal pribadi kita yang baru, yang ada di dalam Yesus. Hidup kita tidak jelas. Beberapa minggu yang lalu saya berkata, hidup kita seperti mayat hidup. Seperti Lazarus yang sudah bangkit, tapi apa? Tapi masih ditutupin kain kafan. Jalan pun tidak seperti orang hidup, tapi jalan seperti orang mati. Mari kita baca Yohanes pasal 21, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Yohanes pasal 21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ketiga.
Saya bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantau Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang disebut Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi kejadian ini terjadi setelah Yesus mati. Yesus belum dibangkitkan. Jadi mereka yang selalu bersama-sama dengan Yesus kemanapun mereka pergi mengikuti Yesus. Apapun yang Yesus buat, mereka lihat. Tapi mereka lupa bahwa Yesus yang mereka ikuti akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Petrus berpikir bahwa dia berpikir mungkin bahwa Tuhan sudah marah sama dia. Yesus sudah marah sama dia karena dia sudah menyangkal Yesus berapa kali? Sebelum ayam berkokok. Murid-murid menyangka mungkin Yesus kecewa, maka Yesus pergi, tidak kembali. Karena mereka tidak bisa menunggu waktu Yesus berdoa di atas Getsemani. Mereka tertidur. Lalu Petrus yang putus asa. Jadi ini bicara tentang keputusasaan. Katakan keputusasaan. Jadi waktu seseorang putus asa, nah seperti inilah. Petrus kembali ke kehidupannya yang lama. Bukankah Petrus yang ini adalah Petrus yang berjalan bersama-sama dengan Yesus? Bukankah Petrus yang satu ini adalah Petrus yang melihat berkali-kali mujizat yang Yesus buat? Bukankah Petrus yang satu ini adalah Petrus yang selalu mendengarkan apa yang Yesus ajarkan ke banyak orang? Tapi sekarang Petrus adalah Petrus yang putus asa. Dia kembali ke profesinya yang lama. Apa profesinya? Penjala ikan, nelayan. Dia berkata kepada yang lain, "Aku pergi menangkap ikan." Petrus yang Yesus rekrut jadi penjala manusia, sekarang kembali menjadi penjala ikan. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua, yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Tapi Petrus yang satu ini, dia berubah jadi yang lama. Dulu lagunya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Petrus yang ini tidak nyanyi seperti itu lagi.
Nyanyinya seperti ini. Kayak mana, Vina? Hilang harapanku, hilang apa Pak Yel? Hilang permataku. Serius sekali Pak Yel sampai kayak gini. Terkesima dengan suara saya nampaknya. Petrus adalah Petrus yang putus asa. Petrus yang tidak menyadari Yesus yang sekarang adalah Yesus yang segera bangkit. Dia bilang dia akan kembali ke profesinya yang lama, dia mau tangkap ikan. Lalu teman-temannya yang lain. Ada siapa? Ada Thomas, ada Didimus, ada Nathanael, ada anak-anak Zebedius. Anak-anak Zebedius di situ Yakobus dan Yohanes. Ada 2 orang murid yang lain. Jadi ada berapa orang? Simon, Thomas, Didimus, Nathanael, 2 orang anak Zebedius, 6. Ada 2 yang lain. Jadi ada berapa? 7. Ada 7 orang. Ada 7 orang yang balik ke profesinya yang lama. Mereka adalah nelayan yang tangguh. Karena mereka lahir di sana. Dan itu adalah profesi mereka bertahun-tahun. Betul? Mereka sangat berpengalaman. Betul? Ini kan profesi mereka yang lama itu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Coba simpan kata-kata tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka bukankah adalah seorang nelayan yang sangat berpengalaman? Mereka lahir dan besar di sana. Mereka hidup dari sana. Tapi mereka tidak menangkap apa-apa. Orang yang mengalami rasa putus asa, hilang semangat, itu bisa tidak mendapatkan apa-apa dalam hidupnya. Orang yang tidak merasakan kehadiran Yesus di dalam hidupnya, mereka seringkali tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena mereka tidak menyadari ada Yesus. Kenapa saya bilang mereka menyadari di dalam hidupnya tidak ada Yesus? Yuk ayat 4, 5 dan 6. Ayat 4, 5 dan 6. Ketika hari mulai siang, jadi setelah semalam-malaman mereka tidak dapat apa-apa, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, apa katanya? Akan tetapi murid-murid itu tidak, jadi 7 murid itu tidak tahu. Katakan tidak tahu. Katakan tidak tahu. Tidak tahu apa? Tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mereka tidak menyadari ada Yesus di tengah-tengah mereka. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Maka akan kamu peroleh. Ulangi, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, saya ingin membahas kata tebarkanlah di sebelah kanan. Coba
Di ayat yang kita baca tadi ada kata apa? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Apa arti kata di sebelah kanan? Kata di sebelah kanan itu artinya blessing. Katakan blessing. Berkat. Kata di sebelah kanan artinya favor of God, kebaikan Tuhan. Kata di sebelah kanan artinya righteousness, kebenaran. Jadi kanan itu bicara tentang berkat, kanan itu bicara tentang kebaikan Tuhan, kanan itu bicara tentang kebenaran. Nah, coba kita baca Matius pasal 25. Ayat 32 sampai 34. Matius pasal 25 ayat 32, 33 dan 34. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan apa? Mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah mana? Di sebelah kanannya, katakan kanannya. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya, katakan kirinya. Dan raja itu akan berkata kepadanya, mereka yang ada di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati apa? Oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi yang ada di sebelah kanan itu diberkati, katakan diberkati. Saya dan Anda di sebelah mana? Anda dan saya ada di dalam Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kita ada di sebelah kanan sama seperti Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah posisi kita di mata Allah Bapa. Jadi kalau saya dan Anda di sebelah kanan, itu artinya kodrat kita, sejatinya kita, identitasnya kita itu pasti diberkati. Nah kalau kiri itu artinya apa? Coba ayat sebelumnya, ayat 31. Itu salah tuh ya, Matius 25 ayat 31. Matius 25 ayat 31. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis. Dan jadi sebelah kiri itu bicara tentang kutuk. Anda dan saya tidak di sebelah kiri, Anda dan saya di sebelah kanan. Katakan saya di sebelah kanan. Tepuk di sebelah kananmu. Anda di sebelah kanan. Tepuk di sebelah kirimu, Anda di sebelah kanan. Tapi kadang-kadang kita kebanyakan orang percaya waktu dia sakit, dia bilang aduh hidupku sakit-sakitan, lemah, tidak berdaya. Itu sebenarnya kita sedang melempar jala kita di sebelah kiri. Kalau kita lempar jala kita di sebelah kanan, maka kita berkata, Yesus sudah menanggung segala sakitku di atas kayu salib. Dia tanggung segala kesakitanku supaya aku hari ini jadi kuat, jadi sembuh, jadi sehat. Nah itu kita sedang tebar jala kita di sebelah kanan. Ada orang percaya bilang, aduh masalahku datang bertubi-tubi tiada henti setiap hari. Bikin aku jatuh berkali-kali, kayak puisi aja kan. Ya kan, kadang seperti itu kan, banyak seperti itu kan. Lebay banget. Sudah lebay banget lagi. Aduh masalahku datang bertubi-tubi setiap hari. Bikin aku sedih hati. Nah, lebay kan. Itu artinya apa? Artinya kita sedang lempar jala kita di sebelah kiri. Kita sedang apa? Sedang terima diri kita untuk terima kutuk.
Kalau kita mau, kita lempar jala kita di sebelah kanan supaya kita beraih berkat. Maka kita berkata, memang masalah datang bertubi-tubi. Tapi aku tahu ada Yesus yang menang dan bangkit. Yang naik ke atas sorga. Yang mengatasi segalanya bagiku. Dia ada di dalam aku. Maka masalah ini tidak lebih besar daripada Yesus yang berkuasa itu. Lalu dia nyanyi, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Kalau kau tahu Yesus lebih besar, kau sadar Yesus lebih besar, kau sedang lempar jalamu di sebelah kanan. Berbahagialah yang mendengar, lalu menyimpan firman itu di dalam hatinya. Supaya firman itu jatuh ke tanah yang baik, menghasilkan banyak buah. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Waktu murid-murid menyadari ada Yesus. Katakan ada Yesus. Katakan ada Yesus. Hidup mereka berubah. Mereka tidak mendapatkan sama seperti waktu semalam-malaman mereka ada di danau itu. Yohanes 21 ayat 7. Yuk baca sama-sama, 1, 2, iya. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Katakan itu Tuhan. Maka murid yang dikasihi Yesus. Siapa murid yang dikasihi Yesus? Siapa murid yang dikasihi Yesus? Yohanes. Siapa yang tulis kitab ini? Yohanes. Yohanes kasih nama buat dirinya sendiri, kasih julukan buat dirinya sendiri apa? Murid yang paling dikasih. Ada enggak murid yang lain tulis seperti ini? Terus saya tanya, apakah Yesus pilih kasih? Enggak. Tapi memang Yohanes merasakan bahwa dia lebih dikasihi. Bukan berarti Yesus pilih kasih, bukan. Orang yang ngerasa hidupnya paling dikasihi, orang itu lebih dulu tahu keberadaan Yesus. Ada di tengah-tengah mereka. Kita perlu tahu identitas kita, dikasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap waktu kita tidak pernah ragu bahwa Yesus itu hadir dalam hidup kita. Saya ulangi. Kita perlu tahu, kita perlu sadar bahwa kita tuh dikasihi. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa Yesus setiap hari, setiap waktu ada di dalam hidup kita. Bersama-sama dengan kita. Tidak hanya di gereja, tetapi setiap hari Yesus itu ada di dalam kita. Saya berulang kali berkata di depan ini tentang identitas kita yang baru di dalam Yesus. Saya berdoa kita benar-benar ada di dalam ruangan ini. Dengar firman Tuhan. Saya kadang-kadang sedih. Banyak orang duduk di dalam gereja. Ada di dalam gereja. Tapi dia tidak dengar firman Tuhan. Dia ngobrol di belakang. Dia tidak dapatkan apa-apa. Sehingga waktu dia datang dan dia pulang, dia tidak bawa apa-apa. Sehingga hidupnya tidak ada perubahan. Tidak ada bedanya.
Padahal yang dia dengar itu adalah metanoia. Sesuatu yang tidak dapat di luar. Kadang-kadang anak-anak muda duduk di situ, saya sering melihat. Di dalam gereja seperti di bioskop. Duduk paling belakang. Supaya apa? Bisa pegang-pegangan. Tidak gampang ya. Ketemu hamba Tuhan yang ngomong apa adanya. Lalu kalau Anda baper, Anda tidak akan dapat apa-apa. Tidak dapat berkat Tuhan. Anda lebih suka dinabobokan, dielus-elus. Tapi sebenarnya itu racun mematikan. Karena itu sedang membawa Anda untuk terlena dan bermanjaria. Saya bukan seperti pemimpin yang suka dijilat-jilat. Kayak tikus menjilat-jilat. Saya melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Sehingga saya tidak pernah kecewa sama siapapun juga. Saya tidak mau dirugikan karena saya sangat diberkati. Maka saya tidak mau lempar jala saya di sebelah kiri. Saya mau lempar jala saya di sebelah kanan. Waktu murid Tuhan yang paling dikasih itu. Ya. Itu dia rasa itu di dalam atau di luar? Di dalam. Kalau orang rasa hidupnya itu diberkati, itu dia enggak sandiwara. Saya punya staf banyak. Yang kerja sama saya banyak. Saya bisa bedain mana orang yang benar-benar kerja di depan saya dengan di belakang saya itu sama. Bukan karena ada saya, maka dia kerja sungguh-sungguh, bukan. Saya bisa bedain itu. Tapi orang yang kerjanya setengah-setengah, wah dia di depan saya manis sekali. Manis seperti gula aren. 1 sendok penuh buat seduh kopi. Ya Pak Reva. Tapi begitu di belakang saya, waduh, madu di tangan kananmu katanya, racun. Di belakang racun semua yang dia keluarkan. Saya sering berkata kepada staf-staf saya, jangan berakin, jangan pipisin air sumur yang kau minum bersama-sama. Karena kalau kau pun tidak mau minum lagi air sumur itu, masih ada orang-orang yang mau minum air sumur itu. Tapi hebat bin ajaibnya lagi, sudah dia pipisin air sumur itu, masih dia minum dari air sumur itu. Itu kan bodoh, bego, lolo, bengak. Jadi kadang-kadang kita tuh berkali-kali lemparin jala kita di sebelah kiri. Buat apa? Buat bikin diri kita sendiri bodoh. Ngeracuni diri sendiri, mengutuki diri sendiri. Tuhan itu sangat memberkati kita. Kadang kita tidak bersyukur. Kadang kita tidak lihat diri kita di belakang. Nanti sudah terjadi, baru menyesal. Yang penyesalan itu selalu ada di belakang. Sebab kalau di depan itu resepsionis namanya. Ya kan di depan itu resepsionis. Penyesalan itu selalu di belakang.
Kalau kita tidak sadar bahwa kita tuh dikasih Tuhan luar biasa. Hidup kita lempar jala di sebelah kiri. Yohanes, murid yang dikasih Tuhan itu, tahu dengan segera, itu Tuhan katanya. Lalu apa kata? Kata firman Tuhan, ketika Petrus mendengar kata-kata itu Tuhan, bahwa itu Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam perahu. Ya, terjun ke dalam perahu. Terus ayat berikutnya, ayat 8 sampai ayat 11. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Lalu apa katanya? Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak, perhatikan, orang yang sama, jala yang sama, perahu yang sama. Waktu mereka tadi tidak menyadari Yesus hadir di tengah-tengah mereka, di dalam hidup mereka. Mereka apa kata tadi? Semalam-malaman tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi waktu mereka tahu itu Tuhan, itu Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka sadar siapa yang ada di tengah-tengah mereka, yang ada di depan mereka. Lalu apa? Orang yang sama, jala yang sama, perahu yang sama itu mendapatkan apa? Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan katanya apa? Jala itu tidak koyak. Waktu engkau lempar jalamu ke sebelah kanan. Kanan itu bicara tentang apa tadi? Tentang berkat. Tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan. Tentang apa? Tentang kebenaran. Makanya saya bicara di depan ini tentang kebenaran. Tentang yang benar. Walaupun pahit, obat itu menyembuhkan. Kebenaran harus dinyatakan. Saya tidak suka yang suam-suam. Karena Tuhan tidak suka yang suam-suam. Beberapa minggu lalu apa khotbahnya? Sepenuh hati, bukan setengah hati. Kalau Anda ada di dalam ruangan ini, ada di dalam gereja, setengah hati, suam-suam, Anda tidak dapatkan apa-apa. Firman Tuhan bilang apa? Yang suam-suam itu dimuntahkan. Sama, kalau Anda kerja itu suam-suam, tidak panas, tidak dingin, setengah-setengah, pasti akhirnya apa? Dimuntahkan. Ingatlah pesan saya itu, pasti dimuntahkan. Kerja dimanapun, kepada siapapun, pasti dimuntahkan. Saya bukan sedang bernubuatan, tapi firman Tuhan berkata demikian. Pasti dimuntahkan. Ditebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Supaya bagianmu, bagian diberkati. Bagian kebaikan-kebaikan Tuhan
bagian kebenaran-kebenaran itu ada sama kita. Bukan kita dapat kutuk, ada berkali-kali, ada banyak contoh, ya. Banyak orang percaya, banyak jemaat Tuhan, berkali-kali kita jadi lihat, bicara, kenapalah masalah itu datang berkali-kali, belum selesai satu datang lagi, belum selesai satu datang lagi, terus mau nyalain siapa? Hah? Salah siapa? Mau salahin Tuhan? Berani salahin Tuhan? Masalahnya bukan salah Tuhan, masalahnya engkau sendiri tebarkan jalamu di sebelah kiri. Akhirnya apa? Akhirnya engkau dapat kutuk itu berkali-kali. Yang buat itu kita sendiri. Yang berkata-kata itu kita sendiri. Kalau orang dunia bilang mulutmu harimau, firman Tuhan apa yang engkau perkatakan itu jadi. Karena engkau punya kuasa di dalam mulut. Amsal Sulaiman bilang apa? Di dalam mulutmu itu ada api yang bisa membakar hutan. Waktu engkau tebar jalamu ke sebelah kiri, engkau sedang menerima kutuk yang engkau buat sendiri. Tapi engkau tebar jalamu di sebelah kanan. Artinya apa? Artinya engkau menyadari kehadiran Tuhan. Artinya apa? Artinya Anda siap terima berkat Tuhan. Artinya apa? Anda siap terima kebaikan-kebaikan Tuhan. Artinya apa? Anda menyadari bahwa Anda sudah dibenarkan oleh Tuhan. Anda berkali-kali berdoa, lalu pimpin ibadah di depan ini. Tuhan layakkanku, kuduskan aku, sucikan aku supaya aku berlayak Tuhan melayani Engkau. Sepertinya rendah hati, tapi sebenarnya dia sedang lempar jalannya di sebelah kiri. Dia tidak rasakan bahwa Yesus yang sudah mati dan bangkit itu, yang sudah mencurahkan darahnya itu bagi dia. Dia sudah membenarkan kehidupan kita satu kali untuk selama-lamanya. Anda sudah dilayakkan, Anda sudah dibenarkan. Jangan lempar jalamu ke sebelah kiri. Saya berkali-kali bicara tentang identitas kita yang baru di dalam Yesus. Waktu kita tahu identitas kita di dalam Yesus, apapun yang besar, apapun yang tidak mungkin, apapun yang luar biasa itu, pasti terjadi atas hidup kita. Bukan kita yang mengerjakan, tapi Yesus yang mengerjakan, yang ada di dalam kita. Itu yang membuatnya bagi kita. Jadi kita percaya, kita optimis, bukan karena kita sombong, tapi karena kita sadar bahwa Yesus itu ada di dalam hidup kita. Kadang-kadang, ya, kayak doa seperti tadi kan, itu di mata orang banyak sepertinya rendah hati sekali, luar biasa orang itu. Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Aku adalah orang yang paling kotor di antara yang paling kotor katanya. Aku tidak berlayak di hadapan Tuhan, aku orang berdosa. Yang orang yang mendengar doa itu, orang itu rendah hati sekali, humble, luar biasa. Tapi sebenarnya Tuhan berkata di atas sana, kau sombong. Kau menyangkal apa yang aku kerjakan 2000 tahun yang lalu. Aku sudah mati di atas kayu salib. Dan engkau sedang menyangkal apa yang aku buat bagimu 2000 tahun yang lalu. Engkau sedang lempar jalamu di sebelah kiri. Aku orang yang tidak bisa apa-apa. Aku tidak berdaya. Aku tidak bisa buat apa-apa. Aku tidak punya kemampuan. Itu sebenarnya orang itu bukanlah orang yang rendah hati, yang tahu diri. Tapi sebetulnya dia tidak tahu dirinya yang baru di dalam Yesus. Anda itu berbeda setelah Yesus ada di dalam hidup Anda. Tidak ada pemimpin agama lain yang berani
berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini keselamatan di dalam Dia. Hanya Yesus yang berkata demikian. Tidak ada pemimpin agama lain yang mati, bangkit, dan menang, lalu naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Cuma Yesus saja. Makanya cuma Yesuslah jalan satu-satunya menuju kepada kerajaan sorga itu. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan mendapatkan favor of God. Blessing itu. Bahkan righteousness itu dia dapatkan sepanjang hidupnya. Karena dia percaya kepada Yesus. Kalau Anda nangkap pesan ini, maka hidup Anda pasti diberkati. Berkat itu bukan bicara, kemarin Grosel, bukan bicara tentang harta benda, tentang kekayaan. Tadi pagi ada teman saya bikin status. Kenapa kita berkali-kali berdoa sama Tuhan, Tuhan tidak jawab doa kita. Tuhan tidak dengar doa kita, padahal kita ingin hidup kita diberkati supaya kita memberkati banyak orang. Itu kan maunya kita. Itu kan egoisnya kita. Itu kan jawabannya kita. Padahal Tuhan lebih tahu jawaban yang terbaik buat kita. Kita cuma lihat dari sisi kita. Kita tidak lihat dari sisi Tuhan. Tuhan bilang, aku tahu yang terbaik buat kamu. Tuhan bilang, aku sudah berkati kamu. Tapi kamu tidak nyadarin itu. Kamu tidak ambil bagianmu. Kamu tidak ambil legacy itu. Berkat itu bukan bicara tentang harta kekayaan. Bukan bicara tentang berapa tebal uang di dalam dompetmu. Atau di dalam tabungan itu. Tapi berkat itu bicara tentang Yesus sendiri. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Bicara tentang apa? Bicara tentang, bukan bicara tentang apa, tapi bicara tentang siapa? Bicara tentang Yesus sendiri. Carilah Yesus sendiri supaya semuanya ditambahkan kepadamu. Kita fokus kepada apa? Kata yang semuanya ditambahkan kepada kita. Tapi kita tidak cari Yesus. Khotbah-khotbah di dalam gereja, khotbahnya adalah khotbah-khotbah apa? Cari berkat Tuhan. Cari yang semuanya ditambahkan kepadamu. Berikanlah perpuluhan, bawalah persembahan, maka engkau akan mendapatkan berkat-berkat bertingkap-tingkap katanya. Ujilah Tuhan katanya. Fokusnya kepada berkat, bukan kepada Yesus sendiri. Bukankah kita berkata, Yesus cukup bagiku? Bukankah kita bernyanyi, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Yang tiap hari kita cari uang. Padahal Yesus cari setiap hari kamu dan saya. Mana ada lagunya itu? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang. Fokusnya cuma uang saja. Kan tidak dapatkan Yesus. Padahal Yesus bilang, apa yang dicari Tuhan? Saya, kamu. Apa yang dicari Yesus? Saya, kamu. Apa yang dicari Yesus siang, malam, pagi, petang? Kamu. Tuhan cari kamu tiap hari, Tuhan cari kamu tiap waktu. Tapi kamu tidak datang sama Tuhan.
Tuhan itu hadir dalam hidupmu. Tapi kamu tidak mau datang mendekat kepadanya. Kamu egois. Tuhan rindu kasih kamu makan tiap hari. Dia gembalamu yang baik. Dia mau suapin domba-dombanya. Tapi kamu tidak mau sediakan waktu untuk terima disuapi Bapamu tiap hari. Dengar firman Tuhan tiap pagi. Dengar firman Tuhan tiap hari. Manakah kita bisa merasakan kehadiran Tuhan? Kalau kita tidak buka diri kita. Manakah kita mau menyadari bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Tapi kita tebar jala kita selalu di sebelah kiri. Apa yang dibuat manusia itu akan berakhir. Tapi apa yang dikerjakan firman Tuhan itu tidak akan berakhir. Langit dan bumi akan lenyap. Namun firman Tuhan tinggal tetap. Gereja ini, saya tidak tahu akan terus atau tidak. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tapi kalaupun tidak terus, saya percaya firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak sia-sia. Ya. Karena sebenarnya kami sudah kasih woro-woro, kasih bocoran. Bahwa kami akhirnya harus pergi. Jemaat yang tinggal, jemaat itu yang akan menentukan arah ke depan. Firman Tuhan bukanlah harta benda yang punya nilai. Tapi firman Tuhan, kabar baik itu, Injil yang sejati itu, nilainya tidak ternilai. Dari mulut jemaat sendiri, jemaat bilang bagaimana firman yang ditaburkan itu. Kita bersyukur kita terima kabar baik itu. Ya, pesan saya, tebarkanlah selalu, kapanpun, tiap waktu, jalamu di sebelah kanan. Supaya engkau beroleh bagianmu, legacy yang sesungguhnya itu. Amin. Yang Tuhan sudah sediakan bagi kita.